Gelagat aneh ibu yang hilangkan nyawa anaknya di Bekasi sudah tampak 2 bulan terakhir. Gelat aneh SNF, 26 tahun, sudah terlihat sebelum tega menusuk anak kandungnya, AAMS, 5 tahun, pada Kamis, tanggal 7 Februari tahun 2024. Menurut polisi, gelagat aneh itu sudah dirasakan sejak 2 bulan belakangan ini. Hal itu diketahui dari keterangan sang suami berinisial Mas. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor, Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar, AKBP, Muhammad Firdaus mengungkapkan, SNF tusuk AAMS pakai pisau dapur berukuran sekitar 25 cm. Firdaus mengungkapkan, dari 20 luka tusukan, 18 diantaranya menyasar dada sebelah kiri tepat di posisi jantung korban. Luka-luka korban ditemukan sebanyak 20 luka tusukan, pada dada sebelah kiri terdapat 18 tusukan, 1 tusukan di lengan dan 1 tusukan di punggung, kata dia di Mapolres Metro Bekasi Kota, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Tiba-tiba ada di bandara gelagat aneh SNF terjadi saat ia sempat ingin pergi ke suatu tempat karena mengaku dapat panggilan, sebelum membunuh anak kandungnya, AAMS. Firdaus menuturkan, dari keterangan suaminya, SNF tiba-tiba berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Jadi tersangka pergi ke bandara sama anaknya katanya dia mau pergi ke suatu tempat karena ada panggilan itu tadi bisikan gaib, halusinasi, ujar Firdaus. Pada saat itu, pihak keamanan bandara menelpon Mas untuk memberikan informasi bahwa SNF dan 2 anak mereka sedang berada di lokasi. Suaminya kaget kenapa kok tiba-tiba di bandara tidak memberitahukan sebelumnya, ujar Firdaus. Mendadak hilang dari hotel singkat cerita, Mas yang saat kejadian berada di kota Medan memesan kamar di salah satu hotel di kota Bekasi untuk istri dan kedua anaknya. Tersangka check-in jam 22 waktu Indonesia Barat dan check-out jam 3 pagi, ujar Firdaus. SNF sempat meminta bantuan petugas hotel untuk memesankan taksi. Namun, saat taksi tiba, tersangka sudah tidak berada di lokasi. Kami duga dia berjalan menuju ke rumahnya pada jam 3 subuh pada hari Kamis tersebut, ucapnya. Setelah itu, Mas kesulitan menghubungi istrinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian, telepon Mas diangkat SNF. Suaminya tanya kemana anak tersebut. AAMS tersangka berhalusinasi lagi dia mengatakan sudah pergi jauh, imbuhnya. Karena ucapan istrinya itu, Mas meminta bantuan kerabatnya, untuk mengecek kondisi istri dan kedua anaknya di rumah. Saat tiba di rumah Mas di perumahan Burgundi, AAMS sudah tewas dalam kondisi bersimbah darah di atas kasur.